Kalau manut nanti saya janjikan untuk bisa didampingi terus sampai kuliah. Fakta mengejutkan datang dari kasus dugaan pencabulan di Pondok Hidayatul Hikmah Al-Kahfi, Semarang, Jawa Tengah. Pemerkosaan 6 santriwati oleh pengasuh pondok diduga dilakukan di sebuah bunker. Hidayatul Hikmah Al-Kahfi juga tidak terkonfirmasi sebagai pondok pesantren oleh Kemenak Kanwil Kota Semarang dan Jawa Tengah. Bangunan tempat belajar ini juga tak seperti pondok pesantren pada umumnya. Dari segi fisik, kondisi hunian milik pelaku dinilai tak layak untuk sebuah pondok pesantren yang bisa menampung lebih dari 15 orang. TKP ini hanya tempat singgah sementara bagi para santriwati. Oleh warga sekitar, lokasi ini dijadikan tempat belajar agama. Untuk pendirian pondok itu ada 5 syarat utama. 1, ada santri mukim, bisa mengajukan izin minimal 15 orang. Mukim, artinya dia tidur di situ, dia makan minum seharian di situ. Kalau 15 orang itu putra putri, berarti kamarnya juga harus dibagi. Yang kedua itu enek kiai ini. Nah, seorang dikatakan kiai itu sanatnya cetol. Sanat itu apa? Sanat itu urut-urutan ilmu beliau. Jadi ilmunya sampean saka gurune sapa, gurune Jawa, itu semuanya itu bersambung sampai ke Kanjeng Nabi. Peristiwa kekerasan ini terjadi di rentang waktu tahun 2020 hingga 2021. Keluarga korban akhirnya berani melapor pada akhir tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan, penyidik unit PPA Polrestabes Semarang membuat laporan pada 16 Mei 2023 dan memanggil pelaku sebagai saksi. 2 kali panggilan, pelaku selalu mangkir hingga berhasil dijemput paksa di Bekasi pada 31 Agustus 2023. Bahwa awalnya korban mengenal tersangka ini sebagai seorang kiai di sebuah pondok pesantren, di mana ayah korban ini merupakan salah satu jemaah yang sering mengikuti kajian di tempat tersebut. Di tahun 2020, ayah korban mengatakan kepada tersangka bahwa korban ingin melanjutkan sekolah SMA di pondok, dan saat itu tersangka mengatakan akan membantu menguruskan pendaftaran di salah satu pondok di Malang. Pelaku dikenal sebagai kiai karena kerap terlibat dalam kegiatan pengajian yang dihadiri oleh para kiai. Pelaku adalah seorang penyair yang di dalam acara-acara keagamaan itu pelaku mengisi sebagai pembaca puisi. Dikenal sebagai kiai, pelaku lalu melancarkan aksinya dengan mendoktrin para calon korbannya serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa kuliah. Memberikan doktrin. Doktrinnya seperti apa itu? Kalau manut nanti saya janjikan untuk bisa didampingi terus sampai kuliah. Polisi menyebut sudah ada 3 saksi korban yang diperiksa. Petugas unit pelayanan perempuan dan anak Polrestabes Semarang akan memanggil saksi korban lainnya. Jadi memang di media tersebar bahwa korban berjumlah 6 orang. Namun yang bersedia melaporkan dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini adalah berjumlah 3 orang. Padahal tempat tersebut tidak terdaftar selaku pondok dan BAA sendiri bukan juga sebagai kiai. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Namun karena pelaku juga mengaku sebagai tokoh agama, ancaman bisa ditambah sepertiga dari pidana, sehingga pelaku terancam 20 tahun penjara. Polisi juga mendalami unsur penipuan oleh pelaku terkait pengumpulan dana Yayasan Pondok Pesantren Gadungan.